Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Semoga apa yang akan Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah atas izin Allah. Amin. Sudah siap? Siap dong. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian zakat fitrah. Masih ingat kan apa itu zakat fitrah? Pintar. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Jadi zakat jiwa itu zakat jiwa setiap muslim berupa makanan pokok yang mengenyangkan. Pada pembahasan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang hukum zakat fitrah. Ada yang tahu apa itu hukum zakat fitrah? Ada yang tahu apa tujuan zakat fitrah? Jadi zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa dan mengembangkan amal perbuatan yang baik. Tujuannya sangat bagus ya. Jadi membersihkan jiwa-jiwa setiap muslim dan mengembangkan amal perbuatan yang baik. Jadi dengan dikeluarkannya zakat, kita bisa membersihkan jiwa kita dan mengembangkan amal perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa berkembang, bisa tersebar luas. Misalkan dengan mengeluarkan zakat, orang yang tadinya kelaparan, dia akhirnya bisa makan, kemudian bisa beribadah dengan tenang. Muncullah perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya, kemudian hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam yang mengalami hari raya Idul Fitri sebelum sholat Id. Dikeluarkan zakat fitrah dimaksudkan agar ketika keluar untuk sholat Idul Fitri kita sudah dalam keadaan suci. Jadi sebelum sholat itu pastikan sudah mengeluarkan zakat fitrah. Dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di Al-Quran ada dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Semoga beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu ia sholat. Tazakka itu artinya menyucikan diri. Yang dimaksud ayat tersebut adalah membayar atau mengeluarkan zakat fitrah. Dalam hadis Rasulullah SAW, zakat fitrah merupakan alat membersih bagi orang-orang yang berpuasa dan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Dalam hadis ini dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah
pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sak kurma, yaitu 3,1 liter atau gandum. Nah, itu beratnya ya. Jadi dalam firman Allah dan hadis Nabi SAW tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah fardu ain. Artinya wajib ditunaikan bagi setiap muslim, ya baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak, kecil atau besar, anak-anak ataupun dewasa, tua ataupun muda, baru lahir ataupun lanjut usia dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Antara lain dibayarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi hukumnya kalau ditanya apa? Fardu ain. Ya, wajib bagi setiap muslim yang hidup sampai hari raya Idul Fitri, ya sampai terbenam matahari. Jadi awal hari raya Idul Fitri itu kan 1 Syawal. Nah, itu dimulai ketika jam 18.00 ketika matahari terbenam, ketika azan maghrib berkumandang. Ya sekitar jam 18 ya. Sekitar jam 6 sore. Itu awal pergantian ya tanggal Hijriyah, dimulai sekitar azan maghrib, matahari terbenam. Paham ya, kalau Hijriyah itu ketika azan berkumandang menandakan matahari sudah terbenam, nah itu masuk waktu yang berikutnya, waktu selanjutnya. Nah, tadinya 30 Ramadan, kemudian menjadi 1 Syawal. Nah, itu batas untuk mengeluarkan zakat. Nah, adapun syarat zakat fitrah yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian baik yang merdeka maupun hamba sahaya. Jadi semua manusia yang beragama Islam. Jadi kalau tidak beragama Islam berarti dia tidak wajib zakat. Jadi syaratnya ini hanya harus beragama Islam. Nomor 1. Terus yang kedua yaitu orang itu hidup sampai terbenam matahari pada penghabisan Ramadan. Kapan guru penghabisan Ramadan itu? Nah, penghabisan Ramadan itu ya terbenam matahari sampai mulai azan maghrib. Nah, itu masuk waktu 1 Syawal. Jadi orang yang hidup sampai sebelum maghrib itu maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dia melaksanakan sholat maghrib itu masih hidup, nah itu wajib. Tapi kalau sebelum azan maghrib orang itu sudah meninggal, ya sebelum masuk 1 Syawal nih, masih Ramadan tapi sudah meninggal, maka tidak wajib zakat fitrah. Nah, yang ketiga yaitu memiliki kelebihan harta pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, baik untuk diri sendiri maupun orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak, suami, istri, ibu bapak, pembantu yang tinggal serumah dan menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini ya. Jadi memiliki kelebihan harta bukan untuk sebulan, ya, tapi hanya untuk pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Maka dia wajib zakat fitrah. Paham ya syaratnya? Ingat ada 3. Pertama beragama Islam. Yang kedua orang itu masih hidup sewaktu terbenam matahari pada penghabisan Ramadan. Yang ketiga memiliki kelebihan harta pada malam dan siang hari raya Idul
Fitri. Ya, bukan sebulan ya, tapi hanya pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Nah, dihafalkan ya. Syaratnya ada 3. Nah, kemudian ya waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu saat terbenam matahari, ya pada penghabisan bulan Ramadan, malam takbiran nih. Habis sholat maghrib ya, sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Tidak ada larangan jika zakat fitrah itu dikeluarkan atau diserahkan sebelumnya, yakni dari tanggal 1 Ramadan ya sampai 30 Ramadan, itu tidak ada larangan. Namun apabila kita mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, hal tersebut dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, di sini ada ketentuan waktu ya berkenaan dengan waktu pengeluaran zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu dilaksanakan 1 kali ya, 1 tahun sekali sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ada 5 waktu ketentuannya nih berdasarkan hukum-hukumnya. Yang pertama yaitu waktu mubah. Mubah itu artinya boleh, yaitu sejak awal Ramadan sampai terbenam matahari akhir Ramadan. Paham ya? Waktu mubah dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan, pokoknya sampai akhir Ramadan. Kemudian waktu wajib harus, ya wajib itu harus buat yang belum zakat. Jadi dari sejak terbenam matahari itu setelah 30 Ramadan selesai ya, masuk malam takbiran, sejak terbenam matahari akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, ini bagi yang belum zakat, maka ini waktu wajib. Jadi harus mengeluarkan zakat ya dari malam takbiran tuh setelah sholat maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian waktu sunnah afdol yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Artinya dalam jangka waktu wajib terdapat waktu yang lebih utama, yaitu setelah sholat Idul Fitri. Tapi untuk menghindari lupa ya, namanya manusia itu tempatnya lupa. Tapi untuk menghindari lupa itu ya akan lebih baik dilaksanakan dari awal Ramadan ya, sudah mengeluarkan zakat. Kemudian waktu makruh ya, makruh itu yang dibenci oleh Allah, jadi itu sesudah sholat Idul Fitri. Nah, ini makruh ya, sampai sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Artinya ya setelah sholat Id, jika orang itu membayar zakat, maka zakat fitrahnya itu dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi dia tidak melaksanakan kewajibannya, tidak zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa. Nah, kemudian waktu yang kelima yaitu waktu haram. Ya, dikerjakan berdosa, yaitu membayar zakat fitrah sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Ya, sudah lewat dari 1 Syawal, dia baru niatnya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tapi ini dianggap sedekah biasa ya, dan berarti dia tidak melaksanakan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu hukumnya fardu ain, wajib. Jika dia tidak melaksanakan maka berdosa. Sampai sini ada 5 waktu, paham? Ya, ada waktu mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Paham ya? Kita lanjut. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ya, kita lanjut minggu depan. Cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua.
Ya, tetap semangat, tetap belajar meskipun di rumah. Jaga kesehatan kalian supaya kita bisa bertemu lagi ya ketika waktunya tiba ya, bertemu di sekolah, belajar bersama. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Untuk tugasnya ya, kalian hafalkan apa yang sudah dipelajari selama ini dari pengertian. Kemudian apalagi? Hukum. Ya, singkat-singkat aja tadi pengertian zakat fitrah itu apa? Zakat jiwa. Hukumnya apa? Fardu ain. Ya, itu dihafalkan. Nah, kemudian syaratnya apa? Syaratnya itu beragama Islam dan orang itu masih hidup sewaktu terbenam matahari pada penghabisan Ramadan. Terus yang ketiga, memiliki kelebihan harta pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Nah, ini dihafalkan. Oke. Jadi ketika ulangan langsung bisa mengerjakan. Ya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.